Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas, untuk kelas 9 ya, 3.4 yaitu dilatasi. Oke, kita akan memulai saja. Kalian bisa membuka halaman 172 sampai dengan 179 ya. Kita akan sini membahas materinya saja. Setelah itu untuk ayo latihannya nanti pada video selanjutnya ya. Sebelum memulai pembelajaran ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu, berdoa dimulai. Selesai. Bagi kalian yang suka membaca artikel, kalian bisa menuju ke website liquinout.blogspot.com. Nah, di sini ada pertanyaan penting ya. Semua transformasi yang telah kamu pelajari dalam bab ini menghasilkan gambar yang sama dengan gambar aslinya. Nah, kalau dilatasi sendiri ya, dilatasi merupakan jenis lain dari transformasi. Namun, bayangan dilatasi mungkin memiliki ukuran yang berbeda dari gambar aslinya. Dilatasi merupakan transformasi yang mengubah ukuran sebuah gambar ya. Dilatasi membutuhkan titik pusat dan faktor skalanya. Apa itu titik pusat dilatasi dan faktor skalanya? Oke, mari kita akan melakukan kegiatan ini untuk menjawab pertanyaan tersebut ya. Nah, untuk kegiatan titik pertama, dilatasi benda. Ayo kita amati gambar di bawah ini menunjukkan bagaimana dilatasi dapat menghasilkan bayangan yang lebih besar dan bayangan yang lebih kecil dari aslinya. Sehingga segitiga ABC dilatasi dengan pusat dilatasi titik awal P-nya ya 0,0 sehingga menghasilkan segitiga A2, B2, C2 dan segitiga A3, B3, C3 seperti itu. Nah, sekarang sini gambar di bawah ini menunjukkan bagaimana dilatasi dapat menghasilkan bayangan yang lebih besar dari bayangan yang lebih kecil dari aslinya ya. Segitiga ABC dilatasi dengan pusat titiknya itu 0,0 berarti di sini ya dilatasinya. Nah, ini kita namakan titik P ya. Sehingga menghasilkan segitiga A2 dan segitiga A3 ya. Kalau yang A2 ini ya, A2, B2, C2, yang ini adalah A3, B3, C3. Nah, sedangkan yang kecil ini adalah segitiga aslinya ya. Nah, kalau ada pertanyaan berapakah koordinat dari titik A, B, dan C? Berapakah koordinat dari titik A2, B2, dan C2? Sama berapakah koordinat dari titik A3, B3, dan C3? Yang perlu kita ketahui adalah kalian ambil satu sampel titik ya. Misalkan ambil saja B yang awal ya. B-nya ini ya, tanpa aksen ya. B-nya ini kalau kita lihat di sini kan X-nya 1 ya, X-nya 1, Y-nya 1, berarti 1,1 ya. Nah, kita ambil sampel lagi, tetapi yang sama ya. Kalau di sini B, maka kalian harus ambil sampel B2-nya itu ya. B2-nya ini adalah X-nya 3 ya. Y-nya juga 3, berarti 3,3 ya. Nah, kita akan hitung berapakah koordinat dari titik A, B, dan C ya. Selanjutnya kita cari lagi untuk yang A-nya ya. A-nya ini 1, A-nya ini ya, bukan 1,1 itu kan udah B ya. 1,3. Berarti A-nya 1,3. A2-nya berapa? A2-nya ini 3 ya, 3,10. Oke. 3,10. Nah, 3,9 ya. 3,9. Maaf. 3,9 ini untuk yang A2. Ini kita coret dulu. A2, B. Nah, sekarang untuk yang C ya. C-nya ini itu 2,1. X-nya 2, Y-nya 1. Selanjutnya C2-nya ini. C2-nya 6 ya. X-nya 6, Y-nya 3. Berarti 6,3. Sekarang A3-nya. A3-nya ini ya. X-nya aja 6 ya. X-nya 6. Berarti 6, berapa Y-nya? Y-nya 18. Sekarang B3. B3-nya ini dia X-nya ini 6 ya. Y-nya 6 ya. Y-nya 6 nih. Y-nya 6 berarti 6,6. Sekarang C3-nya. C3-nya tapi saya 12,6. 12,6 seperti itu. Oke. Kalian bisa menulisnya karena ini akan dilanjut lagi. Nah, kita hapus terlebih dahulu ya. Kita hapus terlebih dahulu. Kalian bisa men-stop videonya yang sebelumnya. Nah,
Perhatikan segitiga A2, B2, C2, dan segitiga ABC ya. Berapakah panjang PA2-nya jika dibandingkan dengan PA saja ya. Berarti kalau PA2 ya, tadi kan ya 3,10. Ini untuk yang A2-nya ya. 3,10. Nah, untuk yang A-nya ya, yang A-nya saja itu titiknya berapa? 1,3. 1,3. Bagaimana dengan perbandingan kedua sisi yang lain? Apakah sama? Mari kita coba terlebih dahulu ya. Misalkan di sini hasilnya 3, di sini 1. Nah, anggap saja kalau ini perkalian ya, karena dilatasi itu perkalian, anggap saja di sini Y ya, kita anggap Y. Untuk mencari berapa sih latasinya Y ini, kita anggap latasinya ya, dilatasinya. Dilatasinya ini berapa? Seperti itu ya. Maka Y sama dengan ya 3/1. Seperti itu ya. Nah, maaf, sini ada kesalahan ya, bukan 10 ya. A2-nya ini ternyata 9, maaf. Kesalahan sedikit. A2-nya ini 9, ini 9 ya. Nah, jadi kalau dia A ke A2 itu latasinya 3 ya, latasinya 3. Sementara kalau dia A2 ke A1 ya, berarti gimana? A2 ke A doang ya. Nah, A2 ke A. Nah, kalau A2 ke A berarti kita balik nih. 3 dikali Y ya sama dengan 1 ya. A ini A2 dari X-nya ya. Dikali Y sama dengan A doang dikali X seperti itu ya. Maka Y sama dengan 1/3. Nah, jadi latasinya ya. Latasinya itu 1/3. Maka PA2, karena ini PA2 ya. PA2 berada di sebelah kiri, maka dikali 1/3 PA ya, seperti itu. Oke. Berarti kalau PB ya, kita lihat lagi PB. Kita lihat B-nya saja ya. Kalau PB ini kita lihat B-nya saja. B-nya ya, yang kecil ini adalah 1,1 ya. 1,1. Berarti 1,1. B2-nya kita lihat ya, B2-nya ini 3,3. 3,3. Kalau dia tadi B2 sama B bias B doang ya. Maka 3 yang dari B2 ini yang X ya, kita ambil saja sampelnya yang X sama dengan dikali ya, dikali Y sama dengan 1. 1 ini dari sini ya, yang si X dari B. Setelah itu Y sama dengan ya 1/3. Kalau kalian mau nulis X juga nggak apa-apa. Ini X juga nggak apa-apa ya. Sesuaikan. Oke, berarti PB2 sama dengan 1/3 dikali dengan PB. Selanjutnya PC ya. C saja ini titiknya berapa? 2,1 ya sini. Berarti 2,1 ya. X-nya dulu baru Y-nya. Selanjutnya C2-nya. C2-nya ini 12 ya, 12. Y-nya 6 ya. Y-nya 6. Berarti 6. Nah, duanya tetap ya yang punya C-nya. Yang harus kita perbaiki adalah yang C2-nya. C2-nya ini adalah 6 ya, 6,3. 6,3 berarti di sini 6 ya. 6 dikali X sama dengan X sama dengan 2/6 atau sama dengan 1 per berapa? 1/3 ya. Nah, nilai ini selanjutnya disebut dengan faktor skala. Jadi dilatasi ya, dilatasi skala 1/3. Misal, oke, kita akan buat ya permisalan. Ini jangan dulu ya. Misalkan kita buat sini titik A ya, itu misalkan 8,3 dilatasi dengan skala misalkan 4 ya. Berarti kalian gampang. Kalau A2-nya itu sama dengan di ini ya, 4
dikali 8, ini yang buat X-nya ya, koma, 4 dikalikan dengan 3. Maka A2-nya berapa? 4 dikali 8 itu 32. 4 dikali 3 berapa? 4 dikali 3 itu 12 ya. Maka nantinya hasil latasinya itu 32,12. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut aja. Berapakah besarnya faktor skala segitiga A2, B2, C2 ya, yang merupakan hasil dilatasi dari segitiga ABC. Nah, 1/3 ya kalau lihat dari gambar tadi. Selanjutnya dengan cara yang sama, berapakah faktor skala dari A3, B3, C3 yang merupakan hasil dilatasi segitiga ABC. Nah, kita lihat ya kalau A3 ini nantinya berapa ya? A3-nya kita kembali terlebih dahulu ya ke slide sebelumnya. A3-nya ini kita lihat ya, A3-nya itu 6,18. A3-nya itu 6,18. 6,18. Untuk A-nya ini tadi 3,1 kalau nggak salah ya. Oh, 1,3 kebalik, 1,3. Angka 1,3. Nah, kalau ditanyakan seperti ini, A3 yang merupakan hasil dilatasi segitiga ABC. Oke, maka kita bisa buat ya, 6 ya, dikalikan dengan Y sama dengan 1. Maka Y sama dengan 1/6. Nah, seperti ini ya. Berarti hasil faktornya ini adalah 1/6. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini tadi ya, kita udah tahu. Sekarang ayo kita mencoba segitiga ABC yang telah kamu amati pada kegiatan 1. Selanjutnya akan dilatasi dengan faktor skala 3 ya. Berapa koordinat bayangan hasil dilatasinya? Nah, kita lihat dulu ya. Misalkan yang dilatasi adalah segitiga ABC, berarti A-nya sendiri tadi 1,3 ya. A, dan ini kan di sini ya. Ini A, 1,3. A-nya 1,3, B-nya 1,1 ya. B-nya ini 1,1. C-nya 2,1. Kalau dia faktor skala 3 ya, faktor skala 3 berarti si A kita sebut saja A4 ya. A4 berarti 1 ya. Kalian bisa menulis 1 dikali 3 ya. Ini kan faktor skala 3 ya. Koma atau 3 dikali dengan 3. Ini juga seperti ini nggak apa-apa. Atau mau kalian melik ya. Atau misalkan kalau kalian bingung, A4-nya ini 3 dikali 1, 3 dikali 3 ya. 1 sama 3 yang di belakang ini dari yang ini ya. Seperti itu. 3-nya dari skalanya. 3 yang di depan. Oke, kita pakai ini aja ya. Berarti A4-nya ini akan menghasilkan 3,9 ya. Nah, sekarang untuk yang B ya. B4 sama dengan ya 1 dikali dengan 3 dikali dengan 1 saja ya. Kita ikutin aturan yang awal. Maka 3 dikali dengan 1 ya. Maka B4-nya sendiri itu 3,3. Sekarang yang C4-nya ya. C4 sama dengan 3 dikali 2, 3 dikali dengan 1. Maka C4-nya ini 6,3 ya. Seperti itu. Oke, mudah bukan? Nah, jadi ya. Jadi koordinat bayangan hasil dilatasi ya, hasil dilatasi adalah A4-nya ini 3,9, B4-nya ini 3,3 ya, C4-nya 6,3. Seperti itu ya. Oke, mudah bukan? Kita lanjut lagi ya. Nah, untuk kegiatan 2 ini menggambar bayangan hasil dilatasi. Ayo kita mencoba diketahui segitiga ABC berkoordinat di A-nya ini 7,10, B-nya ini 4,-6 dan C-nya -2,3. Tentukan bayangan segitiga ABC hasil dilatasi yang berpusat di titik asal
titik asal berarti ini 0,0 ya. Dengan faktor skalanya 2. Berarti tinggal kalian kali 2 saja ya. Untuk yang A aksen ini berarti 2 dikali dengan 7, 2 dikali dengan 10. Maka A aksennya atau A hasil dilatasinya ini adalah 14,20. Ini untuk yang hasil bayangan A-nya ya. Sekarang untuk B-nya. Berarti 2 dikali dengan 4 ya. Ini 4 ini, koma 2, 2-nya dari sini ya. Setiap 2 yang di depan ini dari faktor skalanya. Berarti 2 dikali dengan min 6 sekarang. Min 6. Maka B aksennya adalah 8, min 12. Sekarang untuk yang C-nya. C-nya ini 2 dikali dengan min 2, 2 dikali dengan 3. Maka C-nya ini sama dengan 2 dikali min 2 itu min 4, ini jangan lupa aksen ya. B aksen, C aksen ya. 2 dikali 3, 6 ya. Nah, seperti ini. Jadi, bagaimana cara gambarnya? Gambarnya kalian tinggal buat seperti ini. Ya. Ini kalian mungkin lebih bagus ngegambarnya ya. Sebisa mungkin lebih bagus. Pertama-tama misalkan sini 7 ya. Ini 7. Dan ini 10. Wah, ternyata ini 10 di sini. Ini 10. Nah, berarti ini titik A-nya ya. Ini A di sini. Ini 7 ya. Ini A, B-nya 4,6. 4 misalkan di sini. 4 min 6-nya berarti di sini misalkan. Min 6. Maka ini B-nya. Ini min 6 ya. Ini B. Selanjutnya yang C-nya itu min 2,3. Min 2,3 misalkan 3 di sini. Ini oh maaf, X-nya min 2 ya. Berarti min 2. X-nya min 2. Berarti min 2,3 sini deh. Min 2,3. Nah, berarti di sini ya. Ini titik C-nya. Kalau kalian gambar akan seperti ini. Nah, hasil latasinya kalian bisa gambar sendiri ya. Berarti A aksennya itu misalkan 14, 20. 14 misalkan di sini 14. 20 di sini. Ya, 20. Maka kalian buat titik-titik ini ya. Ini hasilnya A aksennya seperti itu. Sekarang misalkan B, min 12 ya. Berarti 8-nya itu di sebelah sini, misalkan ya 8. 12 ya, min 12 berarti misalkan di sebelah sini, min 12. Maka 8 min 12. Oke. Misalkan di sini B-nya, B aksennya. Ini B aksen. Nah, kalau kita hubungkan A aksen dengan B aksen seperti ini ya. Nah, untuk C-nya ini kan min 4,6. Berarti X-nya min 4 di sini ya, min 4. Ya, min 4,6. 6 itu ke atas, seperti di sini. Kalau kita hubungkan C aksennya di sini. C aksennya. Maka akan terlihat garisnya seperti ini. Nah, oke. Oke ya. Nah, seperti itu. Sini, ayo kita gali informasi berapakah koordinat titik A aksen, B aksen, dan C aksen. Oke, kalau koordinat titik A aksen, kalian sudah tahu ya. A aksennya itu adalah 14 ya, 14,20 yang A aksennya. B aksennya itu 8, min 12 ya. Nah, C aksennya itu berapa? Min 4,6 ya. Nah, dari sini kita tahu ya bahwa 14,20 8, min 12, C-nya ini min 4,6. Nah, kalau dia dikalikan 2 ya, si 2 dikali ini adalah yang si A-nya ya. A-nya ini adalah kan X-nya ini tadi 7 ya, 7 sama 10. Kalau dia yang B biasa ya, B awalnya itu dia 4 sama min 6 ya. Nah, yang ini ya, karena kalian bisa aja deh,
nilai ini menunjukkan koordinat awal A, B, C ya. Berarti kalau di C ini yang awalnya Y-nya ini adalah 3 ya. Nah, kalau untuk X-nya -2. Nah, nantinya si 2 ini ya, ini merupakan faktor skalanya. Misalkan kalau faktor skalanya 3 ya, 3 nanti A aksennya pun akan berubah ya. Jadi seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, ayo kita menalar berdasarkan kegiatan 2, kamu telah mempelajari cara menentukan dilatasi dengan pusat di titik asal 0,0 ya. Kamu dapat dengan mudah menentukan titik-titik koordinat bayangan dengan mengkalikan titik koordinat asli dengan faktor skala. Bagaimana jika pusat dilatasi bukan di titik asal 0,0? Nah, oke, kita akan jawab pertanyaan yang pertama ini ya. Ini yang pertama, oke? Kita akan jawabnya ya. Nah, di sini juga untuk yang kedua, jelaskan bagaimana caramu menentukan bayangan suatu yang berpusat di titik P, A, B ya. Oke, kita mulai ya. Misalkan ya, diketahuinya ini adalah pusat pusat aduh ke ini ya, pencet. Nah, adalah pusat dilatasi ya. Dilatasi adalah titik ya, titik P, A, B. Nah, langkah-langkahnya ya, langkah-langkahnya langkah-langkah untuk mendapatkan koordinat ya, koordinat bayangan hasil dilatasi adalah dengan membuat garis ya, dengan membuat garis dari titik P ya, dari titik P menuju masing-masing titik sudut. Nah, titik sudut dari bangun datar. Bangun datar, oke. Nah, setelah itu ya, setelah itu perpanjang perpanjang garis tersebut, panjang garis tersebut ya. Yang garis tersebut menjadi beberapa kali lipat. Nah, beberapa kali lipat dari jarak mula-mula ya, jarak mula-mula sesuai dengan faktor ya, dengan faktor skala yang ditentukan. Oke. Selanjutnya. Nah, sekarang ayo kita simpulkan berdasarkan kegiatan 1, kesimpulan apa yang kamu peroleh. Oke. Untuk yang pertama, apa saja faktor yang menentukan dalam proses dilatasinya? Nah, yang menentukan faktornya adalah pusat dilatasi ya. Pusat dilatasinya itu misalkan pusatnya ini adalah 0,0 ya. Dan faktor skalanya. Nanti perbesarannya berapa kali seperti itu ya. Nah, untuk yang dua, jika suatu titik P, X, Y dilatasi dengan pusatnya 0,0 dengan faktor skalanya K, bagaimanakah koordinatnya? Oke. Berarti koordinat bayangannya ya. Koordinat bayangan hasil dilatasi adalah P aksennya itu K dikali X, K dikali dengan Y ya, seperti itu. Untuk nomor 3, apakah pembesaran dan pengecilan suatu bangun termasuk dilatasi? Jika ya, bagaimana cara membedakannya? Iya ya, iya dilihat dari faktor ya, faktor skala. Jika K lebih dari 1 ya, maka dilatasi
tersebut termasuk ke dalam pembesaran. Nah, jadi misalkan nih, titik dari A-nya ini misalkan ya 2,1, K-nya ini misalkan 2 ya. Tentunya nantinya A aksennya ini ya akan menjadi 4,2. Nah, makanya namanya perbesar. Kalau dia 0, K kurang dari 1 ya. Oke, kita buat dulu ya. Tetapi jika 0 kurang dari K, K-nya kurang dari 1 ya, maka dilatasi tersebut termasuk ke dalam pengecilan ya. Misal ya, A-nya ini itu 4,2 ya, misalkan seperti itu. Nah, kalau dia 0K kurang dari 1 itu kita bisa buat K-nya ini ya, itu misalkan 1/2. Oke, maka misalkan K-nya ini 1/2. Maka si A aksennya ya atau A bayangannya itu berarti 4 dikalikan dengan 1/2, 2 dikalikan dengan 1/2. Nah, nanti bayangan si A ini akan menghasilkan 2,1 ya. Dari 4,2 menjadi 2,1. Tentunya menjadi lebih kecil seperti itu makanya. Oke. Nah, untuk materi esensi dilatasinya ini ya, ini adalah materi rangkuman dari materi yang dilatasinya. Jadi, sini dilatasi terhadap titik pusat merupakan perkalian dari koordinat tiap-tiap titik pada suatu bangun datar dengan faktor skalanya sebesar K ya, faktor skalanya sebesar K. Nanti K ini itu bisa menjadi 2, 1/2, 1/3, dan lain-lain. Faktor skala yang menentukan apakah suatu dilatasi merupakan pembesaran atau pengecilan. Secara umum, dilatasi dari suatu koordinat XY dengan faktor skalanya K akan menghasilkan koordinat KX, KY, atau dapat ditulis XY menjadi KX, KY. Ketika K-nya itu lebih dari 1, maka dilatasi tersebut termasuk ke dalam pembesaran ya. Tetapi, jika 0 kurang dari K, di mana K-nya sendiri itu kurang dari 1, maka dilatasi tersebut termasuk ke dalam pengecilan. Untuk memperbesar atau memperkecil bangun, letak pusat dilatasi dapat di dalam, di luar, atau pada tepian yang akan dilatasi. Maksudnya gimana? Kalau di dalam itu seperti ini nih, misalkan ini segitiga ya. Kalau diperkecil akan menjadi seperti ini ya hasilnya ya. Ini yang aslinya, yang ini adalah yang bayangannya. Itu bisa aja di dalam. Nah, kalau dia di luar berarti bisa aja ini yang asli ya, yang asli, dan yang bayangannya adalah yang di luar ya, yang di luar. Ini bayangan. Nah, kalau pada tepian, tadi lihat ya, tepian itu seperti ini misalkan. Ini segitiga dan ini. Nah, ini di tepian seperti itu ya. Oke. Nah, segitiganya seperti ini ya. Kalau dia di luar seperti itu. Misal berarti A-nya ini adalah 0,2. Ini A ya. Ini A, sedangkan untuk A aksennya sendiri atau bayangan A-nya itu adalah 0, ini berapa ya? Ini 4, 5, 6. Oh, 6 ya, 0,6. Nah, seperti ini ya. Dan B-nya misalkan kalau kita mau hitung B-nya ini, B-nya 2,2, B aksennya sendiri adalah 6,6, 6,6 ya. Jadi sebenarnya ini perbesarannya adalah 3 kalinya ya. Gimana? Misalkan 0 kali 2 sendiri adalah 0 kali 3, maksudnya 0 kali 3 itu 0, 2 dikali 3 ternyata hasilnya 6. Begitu juga yang B ya, 2 dikali 3 itu hasilnya 6, 2 dikali 3 hasilnya 6 ya, seperti itu. Makanya ini perbesaran dilatasi faktor skalanya ya, faktor skalanya itu 3 ya. Nah, seperti itu. Kalau dia dari merah ke biru. Oke, kita lanjut lagi. Nah, untuk contoh yang pertama, dilatasi segitiga dengan pusat dilatasinya di titik asal. Diketahui segitiga ABC dengan titik sudut masing-masingnya hanya itu 1,3, B-nya 2,3, dan C-nya 2,1. Gambar segitiga ABC dan bayangannya setelah dilatasi dengan faktor skala 3
dengan pusat dilatasi titik awalnya, kan titik awalnya ini misalnya kita tahu ya, A-nya ini 1,3 ya, seperti ini. Maka 3-nya ini ya, selalu di depan ya, 3 dikali X, X-nya ini kan 1, 3 dikali Y, berarti Y-nya kan 3, 3 dikali 3, seperti itu. Maka akan menghasilkan bayangannya itu 3,9, untuk B aksennya itu 6,9, C-nya itu 6,3. Kalian bisa lihat gambar ya, C-nya ini, C-nya kan 6,3, seperti itu ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, untuk contoh 2, dilatasi pada segi 4 dengan pusat dilatasi di titik asal. Oke, diketahui segitiga 4, segitiga segi 4 ya, maksudnya segi 4, WX, YZ dengan titik sudutnya masing-masing W min 4,6, X-nya min 4,8, Y-nya itu 4,8, dan Z itu 4,6. Gambar segi 4 WX, YZ dan bayangannya setelah dilatasi dengan faktor skala 0,5. Nah, faktor skala 0,5 ini kita bisa buat ya, 1/2. Dengan pusat dilatasinya titik awal, berarti kalau titik awal ya, berarti memperkecil ya, karena kan 0 kurang dari K kurang dari 1 itu memperkecil ya, tentu saja dari merah menjadi ke biru. Nah, ini memperkecil nih ya. Berarti misalkan W itu min 4,6 kalau kalian mau tahu ya. Ntar kalian tinggal sisanya ya. Berarti kalau faktor skalanya setengah atau 1/2 ya, maka W aksennya ini 1/2 dikali min 4,1/2 dikali dengan min 6. Nah, 1/2 dikali min 4 ini hasilnya min 2, 1/2 dikali min 6 ini hasilnya min 3. Maka W aksennya sendiri adalah min 2,3. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ya. Untuk contoh 3, dilatasi pada segi 4 dengan pusat dilatasinya di titik P. Persegi panjang KLM berkoordinat di K-nya itu 2,0, L-nya 3,0, M-nya itu 3,2, dan N-nya itu 2,2. Tentukan koordinat bayangan K, bayangan L, bayangan N, bayangan M ya, yang merupakan bayangan dari persegi panjang KLMN setelah dilatasi dengan pusat dilatasinya itu di titik P 1,4 dan faktor skalanya itu 2. Nah, langkah-langkahnya seperti ini ya. Tentukan titik P pada gambar persegi panjang KLMN. Ya, berarti panjangnya di sini ya, titik P-nya. Setelah itu buat garis titik P sehingga PK-nya ya, aksennya berarti ini sama dengan 2 PK. Maka P bayangan L sama dengan 2 PL ya, koma P bayangan M sama dengan 2 PM, dan P bayangan N itunya sama dengan 2 PN. Sehingga diperoleh titik koordinat bayangan KL, M, dan N adalah sebagai berikut ya. Nah, seperti ini. Oke, seperti itu ya. Sekarang hubungkan titik bayangan K, L, M, dan N aksen sehingga terbentuk persegi panjang K bayangan KLMN ya, seperti ini jadinya bayangannya. Nah, oke. Seperti itu saja ya. Sekarang ayo kita tinjau ulang. 1. Bagaimana bentuk bayangan suatu bangun jika dilatasi dengan faktor skala yang bernilai negatif? Apakah arahnya berbeda jika dibandingkan bayangan hasil dilatasi faktor positif? Jelaskan. Oke, yang kedua, segitiga DEF berkoordinat di D 5,8, E-nya itu min 3,4, dan F-nya ini min 1, min 6. Tentukan bayangan segitiga DEF yang berpusat di titik asal dan faktor skala 3. Gambarlah segitiga DEF sebelum dan sesudah dilatasi. Kalau untuk gambarnya mungkin diserahkan kepada kalian ya. Kita akan menghitung bayangan D-nya saja ya. Seperti 5,8. Jika difaktorkan skalanya itu 3 ya, maka D aksennya ini 3 dikali dengan 5, 3 dikali dengan 8. Maka bayangan D-nya ini adalah 15,24. Nah, untuk yang E-nya itu min 3,4. Kalau dia faktor skalanya 3, maka
aksen ini 3 dikali dengan min 3, 3 dikali dengan 4. Maka aksennya ini adalah min 9,12. Untuk yang F-nya itu min 1, min 6 ya. Kalau dia faktor skalanya 3 berarti F aksennya ini 3 dikali dengan min 1, 3 dikali dengan min 6. Maka F aksennya ini min 3, min 18. Seperti itu ya. Nah, kalau yang ini itu sedikit agak panjang ya. Nanti mungkin akan dibuat satu pengkajian khusus ya untuk yang ayo kita tinjau ulang ini. Oke, sekian pembahasan kali ini. Ya, sebelum akhir pembelajaran ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas soal latihan 3.4. Pembahasannya itu tentang dilatasi ya. Ini termasuk dari bab 3 transformasi kelas 9 semester 1. Kalian bisa membuka halaman 179 sampai dengan 182. Sebelum mulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Bagi kalian yang suka membaca artikel, kalian bisa menuju ke website liquinow.blogspot.com. Oke, untuk latihan 3.4, tunjukkan apakah gambar yang berwarna biru merupakan hasil dilatasi dari gambar yang berwarna merah. Berikan penjelasanmu. Oke, untuk yang A ya, yang A kan gambar yang berwarna biru merupakan hasil ya, berarti yang biru adalah hasil ya. Nah, kalau kita lihat dari yang berwarna merah ini ya, berwarna merah ini adalah sebutnya apa ya? Gambar ya, gambar yang aslinya, gambar asli. Oke, gambar asli. Nah, kalau kita lihat dari sini ya, bahwa ini terjadi pembesaran ya. Pembesaran seperti ini. Nah, ini terjadi pembesaran ya. Berarti kalau terjadi pembesaran itu disebutnya dilatasi ya. Jadi A ini adalah dilatasi karena terlihat dari gambar ya. Terlihat dari gambar terjadi pembesaran ya, terjadi pembesaran. Nah, bisa kita lihat lagi ya, apalagi kira-kira. Nah, untuk yang B ya, yang B juga sama ya. Yang B ini terjadi pembesaran ya. Nah, ini disebutnya juga dilatasi, oke? Yang B juga masih dilatasi. Dilatasi. Karena ya, karenanya juga sama ini ya. Kalian bisa tulis karena terjadi pembesaran, oke? Terlihat dari terjadi pembesaran. Nah, untuk yang C ini terlihat seperti apa ya? Refleksi ya. Yang ini. Jadi ini bukan dilatasi ya. Dilatasi ya. Karena ini kayak seperti ini nih. Nah, ini disebutnya dengan refleksi ya. Selanjutnya berarti yang D ya. Yang D ini juga dilatasi ya. Karena terlihat terjadinya pembesaran ya, pembesaran. Nah, oke, sekarang untuk yang E juga sama ya. Yang E dilatasi ya. Karena sama juga karena terlihat terjadinya pembesaran. Oke. Selanjutnya yang F. Yang F ini termasuk refleksi ya. Maka dia bukan dilatasi karena F merupakan refleksi ya. Refleksi karena refleksi sendiri adalah dia pantulan cahaya, pantulan benda dan mirip seperti benda aslinya ya, bukan terjadi pembesaran. Makanya sebutnya refleksi. Oke, kita lanjut lagi. Nah, untuk gambar yang nomor 2 ini ya, gambar yang berwarna biru merupakan
hasil dilatasi. Berarti ini hasil ya, gambar yang berwarna merah dari gambar yang berwarna merah. Oke, ini hasilnya. Tentukan faktor skala dan jenis dilatasinya. Oke, kita pertama-tama fokus ke yang warna merah ya. Nah, kita buat koordinat A-nya ini berapa ya kira-kira? Ternyata koordinatnya 1 ya, X-nya 1, Y-nya berapa? Y-nya 3. Nah, Y-nya 3. Sekarang kita lihat lagi B-nya ya. B-nya ini, B-nya kan 4 ya, X-nya. Y-nya itu 3 ya. Maka 4,3 koordinatnya untuk B. Sekarang yang C. Yang C ini 1 ya, X-nya, Y-nya 1, berarti 1,1. Nah, kita bisa tahu sekarang akan mencoba yang bayangan dari A-nya ya. Kalau bayangan dari A-nya ini 2 ya, titik X-nya 2 ya, ke atas 2, Y-nya ini 6, berarti 2,6. Oke, seperti itu. Kalau kita bisa mencoba ya, kita bisa mencoba dengan dari titik ini nih, titik A-nya dan titik bayangan si A-nya. Nah, kita akan buat berarti kalau dia gambar yang berwarna biru berarti 1 ya, A dilatasi ke bayangannya. Berarti kita mencari si K-nya ini ya. Karena dilatasi itu perkalian, maka 1 dikali dengan K ya, sama dengan, kita ambil ya si A-nya ini yang X-nya, yang ini ya. Oke. Nah, yang bayangan A-nya dari X-nya kita ambil 2 ya. Di 2, maka K sama dengan 2 per 1. Maka K-nya ini sama dengan 2 ya. Jadi dari yang segitiga ini menjadi yang segitiga biru ya, atau hasil bayangannya ini, faktor skalanya ini adalah 2. Sedangkan jenis dilatasinya ya, kalau jenis dilatasinya itu nih, jenis dilatasi ya, K-nya dilatasi. Jenis dilatasi. Kalau K-nya itu lebih dari 1, maka ini perbesaran ya. Kalau dia 0 kurang dari K, nah K-nya ini lebih kurang dari 1 ya, maka sini perkecil ya, perkecil. Maka jenis dilatasinya berapa? Berarti jenis dilatasinya perbesaran ya, perbesaran, perbesaran. Nah, seperti ini. Kurang R-nya kita hilangin ya. Jadi jenis dilatasinya perbesaran ya. Atau kalian juga tulis memperbesar ya. Itu sama saja ya. Selanjutnya kita gambar yang kedua ya. Nah, untuk gambar yang kedua kita bisa lihat ya. Oke, sekarang kita coba lagi ya. Yang sini yang biru adalah hasil latasi. Oke, berarti biru ini hasil latasi ya. Tapi gambarnya di sini terbalik ya. Ini gambar yang berwarna biru merupakan hasil dilatasi. Tapi kalau kita perhatikan dengan jelas, ternyata si biru ini merupakan hasil. Oke, seperti itu. Berarti kita bisa buat ya X, Y, Z ya. X, Y, Z. Berarti kita X dulu ya. Titik koordinat dari X-nya itu berapa ya? Titik koordinat dari X-nya ini, di sini kan min 4 ya sebenarnya. Berarti min 4,4. Oke. Min 4,4. Kita bisa mencoba satu titik aja ya, tetapi dia bayangan yang asli, bayangannya dan si titik yang aslinya ya. Kita akan coba X aksennya sekarang. Kita cari. X-nya adalah 1, ini kan sini min 1 ya. Y-nya 1 ya di sini. Maka min 1,1. Nah, kita buat lagi X kalau dilatasi ya, atau faktor skalanya ya, kita bisa simbolkan dengan K, maka hasilnya ini bayangannya seperti itu ya. Berarti min 4 sama dengan dikali dengan K sama dengan min 1. Lihatnya dari arah lurus ini ya, sama dengan
min 1. Maka K sama dengan min 1 per min 4. Maka K-nya ini 1/4. Nah, sekarang kita akan coba menggunakan yang positif ini ya. Berarti misalkan 4 dikali dengan K sama dengan 1. Maka K sama dengan 1/4. Nah, baik kita menggunakan si X maupun dengan si Y, ternyata faktor skalanya ini adalah 4 ya. Berarti faktor skalanya 4 ya, seperti itu. Nah, jenis dilatasinya ya, ingat ya, kalau dia K lebih dari 1 ya, ini namanya pembesaran jenis dilatasinya, pembesaran. Nah, jika 0 kurang dari K, di mana K-nya sendiri merupakan kurang dari 1, ini disebutnya pengecilan ya, pengecilan. Nah, kalau 1/4 ini kan 0, mungkin di sini juga ada 1/3 ya, 1/3, 1 atau 0, 1/4, 1. Maka berarti si perempat ini berada di antara 0 sampai dengan 1. Tentu saja jenis dilatasinya ya, jenis dilatasinya pengecilan ya, pengecilan. Oke, seperti itu ya. Kita lanjut lagi ke gambar yang ketiga ya. Ini soal terakhir dari nomor 2. Kita akan mengambil satu titik sampelnya, atau enggak dua ya. Ntar yang si M dengan yang si K-nya ya. Oke, kita ambil yang si M-nya sekarang. M-nya ini titik koordinatnya berapa? Ini 4 ya. Ini berarti ternyata dia selang 2 ya. Ini berarti min 6 ya. Ingat, ini kan 2 ke sini, berarti di sini 4 nantinya. Kalau di sini, nah ini juga ada kebingungan di sini. 1 min, loh seharusnya berarti di sini min 6 ya. Berarti si nantinya si Y-nya ini min 6 ya. Y-nya min 6. Sekarang si X-nya 0, berarti di sini min 2. Sini berarti min 6 ya. Ini min 6, min 6. Oke. Berarti M-nya ini min 6, min 6. Sekarang M aksennya, kita cari M aksennya. M aksennya ini kita bisa buat ya. Di sini di tengah-tengah ya, di antara 10 dengan min 8. Berarti di sini min 9 ya, X-nya. Nah, sekarang kita lihat yang Y-nya. Yang Y-nya juga di sini. Di antara min 8 sampai min 10. Berarti min 9 juga ternyata. Oke. Kalau seperti ini bisa kita cari ya. M di faktor skalakan menjadi M aksen. Nah, berapa sih si K-nya ya? Maka kalau dilatasi ini kan perkalian, berarti kita akan mencoba dari si X-nya ya. Berarti min 6 ya, min 6 yang ini dikalikan dengan K sama dengan min 9 yang ini ya, min 9-nya. Min 9, maka K sama dengan min 9 per 3 ya, per min 6 maaf, min 6. Nah, berarti K-nya sama dengan 9 per 6, atau K-nya ini ya 1, 3 per 6, atau K-nya ini 1 per 2 ya, seperti itu. Oke, atau bisa kita buat juga ya, atau 3 per 2 ya. Nah, ini seperti ini. Tahu juga kita bisa buat 1,5 ya. Oke, nah kalau dilihat dari sini ya, kita ingat jenis dilatasinya ya. Kalau K lebih dari 1 berarti jenisnya itu ya namanya pembesaran. Pembesaran. Nah, berarti ini jenis dilatasinya adalah pembesaran. Sini jenis dilatasinya pembesaran. Nah, seperti itu. Apakah K juga sama? Maka kita akan coba dulu ya. Si K ini
K-nya itu 4 ya, 4 sama ini 4, ini 6. Oke, berarti 4,6. Nah, untuk K aksennya sendiri itu 6 sama 8. Oke, 6 sama 8. Kita akan coba ya, K difaktor skalakan dengan, sekarang ganti ya, kita simbolnya kan karena ini K, kita ganti dengan Z deh ya, Z. Z-nya berapa? Ini faktor skala ya. Menjadi bayangannya K ya. Oke, maka kita pakai 4 ya. 4 dikali dengan Z sama dengan 6 ya. Maka Z sama dengan 6 per 4. Atau Z sama dengan, kalau diperkecil berapa kira-kira kalau dibagi 2? Dibagi 2. Berarti 3 per 2 ya. Atau Z-nya ini 1 per 2. Nah, berarti sama ya. Karena Z-nya 1/2 atau 1,5 ya. Maka tentu saja berarti K-nya 1,5, jenis dilatasinya ini pembesaran ya, yang ini. Oke, kita lanjut lagi ke nomor 3. Di sini tentukan sudut dari masing-masing bidang datar diberikan sebagai berikut. Gambar bidang datar yang dimaksud dan bayangannya setelah dilatasi dengan faktor skala yang diberikan masing-masing. Sebutkan jenis dilatasinya. Oke. Sekarang di sini kan tidak ada baca gambar bidang datar yang dimaksud. Oke, ada gambar ya. Gambar berarti intinya si A-nya ini ya, kan karena faktor skalanya 4, berarti A 1,1 faktor skalakan 4 ya, maka A aksennya ya 4 dikali dengan 1,4 dikali dengan 1. Nah, 1 yang ini ya. Sedangkan 1 yang ini itu menggunakan yang ini. Oke. Jadi si A aksennya ini adalah 4,4. Nah, sekarang untuk B itu 1,4. Kalau dia difaktor skalakan 4, tentu saja B aksennya ini 4 dikali dengan 1 ya. 4 dikali dengan 1, 4 dikali dengan 4. 4 yang ini ya. Kalau yang 4 ini kan skalanya. Nah, maka B aksennya ini 4,16. Oke, kita lanjut lagi. Si C-nya ini 3,1 ya. Kalau dia difaktor skalakan 4, maka C aksennya ini 4 dikali dengan 3, ya. 4 dikali dengan 1 ya, ini 1. Oke. Kali dengan 1. Maka C aksennya ini sendiri 12,4 seperti ini ya. Kalau kita buat gambar, kita akan buat gambar. Aduh, jelek gambarnya. Ntar kita hapus terlebih dahulu. Kita buat gambarnya seperti ini ya. Mungkin nggak rata ya, nggak apa-apa. Tapi yang penting gambarnya kalian bisa buat lebih baik daripada ini ya, yang seharusnya yang ada di buku bergaris, dan mungkin lebih pas ya. Nah, misalkan A-nya ini 1,1, berarti di sini ya. Ini X-nya dulu ya. Karena X-nya 1, maka Y-nya 1. Berarti ini X, ini Y ya. 1,1. Berarti di sini A ya. Ini A. Nah, sekarang B-nya ini 1,4. Berarti kalau di sini 1, X-nya 1, maka Y-nya 4. Misalkan di sini ya, misalkan ya. Ini gambarnya kurang presisi, seharusnya presisi kalau matematika. Ini B ya, 1,4. Oke, sekarang yang C, C-nya itu adalah 3,1. Oke, kalau 3,1 berarti di sini ya, misalkan sini 3,1. Nah, seperti ini saja. Kalau dibuat segitiga berarti akan kita gambar beda warna ya, biar nggak bingung. Seperti ini. Nah, selanjutnya sekarang kita akan buat lagi untuk yang hasil bayangannya menggunakan warna lain ya, tentunya biar beda. A aksennya adalah 4,4. Boleh kita buat ya. Kan 4 ya, kita lanjutkan saja di sini ya. Berarti A-nya di sini ya. A aksennya atau A bayangannya. Nah, selanjutnya
B aksennya itu X-nya 4 ya, Y-nya 16. Waduh, ternyata kurang euy, ya. Atau Y-nya di sini ya. Sebenarnya 16 ya. Berarti di sini Y-nya. Misalkan seperti itu ya. Yang penting nanti kalian harus gambarnya yang terbaik ya. Jadi seperti ini. C-nya itu 12,4 noise. Berarti di sini ya. Ini kita anggap aja ini 12 ya. Ini C aksen. Nah, ini adalah bayangannya. Seperti ini. Oke. Bisa kan kalian ngegambarnya? Oke, selanjutnya ya. Itu yang B ya, yang B. Kalian bisa men-stop videonya ini untuk mencatatnya, karena kita akan lanjut lagi untuk soal yang B ya. Jadi kasih waktu 1, 2, 3, kalian stop. Oke, kita hapus ya. Nah, kita lanjut lagi yang B ya, yang B. Kalau tulisan utamanya lebih baik warna merah ya. Nah, untuk yang B ini ya, G-nya itu min 2, min 2. Dilatasikan dengan faktor skalanya 0,25. Nah, 0,25 ini bisa kita rubah menjadi 1/4 ya. Kalau 0,25 ini dirubah menjadi 1/4. Berarti sikanya nantinya itu 1/4 ya. Maka G aksennya ya 1/4 dikali dengan min 2, 1/4 dikali dengan min 2 ya. Seperti ini. Min 2 ini yang depan ya, yang belakang sama yang belakang seperti itu. Maka G aksennya sendiri adalah 1 min 2 seperti ini ya. Min 1/2, min 1/2 G-nya. Oke, sekarang si H-nya ini min 2,6. Maka jikalau K-nya 1/4 berarti H aksennya sendiri min 1/4 ya, bukan min ya, 1/4 dikalikan dengan min 2,1/4 dikalikan dengan 6. Oke, seperti ini. Maka H aksennya sendiri itu min 1/2, berapa ini? 1/4 berarti 6/4 ya. 1/4 dikali 6 itu sama dengan 6/4. Kalau diperkecil, maka dibagi 2 ya, dibagi 2. Maka hasilnya 3/2. Kayak sini 3/2 ya. Nah, sekarang untuk J-nya ini 2,6 ya. Maka jika K-nya 1/4, J aksennya itu min 1, bukan min ya, maaf, min 1/4 dikalikan dengan 2,1/4 dikalikan dengan 6. Maka J aksennya sendiri itu 1/2 ya, karena di sini nggak ada negatif, yang 2, 1/4 dikalikan dengan 6 tadi sama kayak di atas ya, 3/2. Oke, 3/2. Nah, sekarang kita gambar ya. Kita gambar. Nah, kalau faktor skalanya kan 0 kurang dari K, di mana K-nya sendiri kurang dari 1. Nah, si per 4 ini berada di antara 1/4. Nah, berarti ini pengecilan ya, pengecilan. Nah, kalau pengecilan berarti kita udah tahu gambarnya bahwa ini akan diperkecil. Kita buat gambar yang lebih besar sedikit ya. Karena kita udah tahu gambarnya ini diperkecil. Nah, untuk G-nya sendiri itu min 2,2. G-nya min 2,2 berarti X-nya min 2 berarti di kiri ya, min 2. Misal di sini deh. Ini min 2, min 2 ya di sini. Berarti kalau kita buat di sini ya. Ini G. Sekarang H-nya itu min 2,6. Nah, kalau min 2,6 berarti misalkan di bawahnya lagi. Misalkan di sinilah ya. Ini H. Oke. Nah, ini min 6 ya di sini, min 6. Selanjutnya si J-nya itu 2,6.
Oke, Y-nya X-nya 2 ya. 2 kan di sini ya. 6. Berarti misalkan di sini 6 ya. Ini J. Maka kalau kita buat segitiga akan seperti ini. Salah heuy. Salah, kita hapus lebih dahulu ya. Seperti ini nih. Nah, gambarnya lumayan sulit ya kalau tidak pakai penggaris. Oke, nah segitiga ini segitiga ya. Kalau kalian gambar sebenarnya ini segitiga. Selanjutnya bayangannya sendiri min 1/2. Oke, min 1/2 kita buat di sini ya. Ini X-nya min 1/2. Terus Y-nya min 1/2. Nah, di sini ya min. Berarti ini adalah kita gambar titiknya yang berwarna ya. Oke, sekarang warna biru. Ini min 1/2. Sekarang si H aksennya ya, H aksennya itu min 1/2 sama 3/2. Oke, berarti ke atas ya. 3/2 kita anggap aja di sini. Ini 3/2. Berarti ini H aksennya ya. Ini H aksen. Nah, selanjutnya si J-nya ini 1/2 dengan 3/2. 1/2 dengan 3/2 berarti di sini. Nah, gambarnya maka akan seperti ini. Ya. Oke. Ini sebenarnya gambarnya kurang presisi karena tidak ada apa? Buku berkotak ya sebenarnya. Jadi gambarnya seperti ini. Kalian bisa mencobanya mungkin setiap skalanya itu 1/2 ya. Misalkan titik ada kotak-kotaknya ini, berarti di sini 1/2, di sini tambah lagi menjadi 2/2, sini tambah lagi menjadi 3/2 ya, di atasnya seperti itu ya. Biar lebih presisi. Oke, sekarang kita lanjut ke yang C. Yang C juga ini kalau lihat dari faktor skalanya yang 1/3 ini pengecilan ya, seperti ini. Oke, nanti kita lanjut lagi ya. Kita hapus terlebih dahulu semuanya ya. Oke, nah seperti ini. Kita balik lagi ya, kita ulang lagi. Kalau dia kakinya ini min 3,0, maka faktor skalanya ini kan tadi ketahuinya 1/3 ya. Nah, kaki bayangannya ini 1/3 dikali dengan min 3 ya, kali dengan min 3, 1/3 dikali dengan 0 ya. Maka bayangannya ini menjadi 1/3 dikali dengan min 3 itu hasilnya min 1 ya. Sekarang 1/3 dikali 0 berarti 0. Nah, seperti ini. Kalau untuk R ya, R-nya ini kan min 3,6. Kalau K-nya ini 1/3 ya, maka R bayangannya itu min 1/3 dikali dengan min 3,1/3 dikali dengan 6 ya. Maka R aksennya ini min 1,2 ya, seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang si yang S-nya. S-nya ini 4,6 ya. A-nya ini 1/3. Berarti S bayangannya ini 1/3 dikali dengan 4,1/3 dikali dengan 6 ya. Maka bayangan dari S-nya ini 4/3, berapa? Ini 2 ya. Nah, kita coba dulu buat desimalnya dari 4/3 ya. 4/3 ini sama aja kayak 1, 4. Ini 3, 1, di sini 3, di sini 1, 0 ya, koma, berarti 3, ini 9, sini 1, berarti 1,333 ya. Berarti ini atau si S aksennya ini 1,333,2 ya, ini jauh ya. Maksudnya ini X, ini Y. Nah, sekarang yang
si T-nya, oke, T-nya ini 4,0 ya, skalanya ini K-nya 1/3. Berarti T aksennya 1/3 dikali dengan 4 ya, koma 1/3 dikali dengan 0, maka 4/3 ya, koma 0 atau T-nya ini ya, atau T aksennya ini 1,33,0 seperti itu ya. Nah, kalian bisa buat gambarnya sendiri ya. Untuk gambarnya diserahkan kepada penulisnya sendiri ya. Oke, kita akan lanjut lagi. Oke, sekarang untuk nomor 4 ya. Nomor 4 itu garis TU berkoordinat di T-nya ini 4,2 dan U-nya ini 0,5. Setelah diatasi, bayangan yang terbentuk memiliki koordinat di bayangan T-nya ini 6,3 dan bayangan U-nya ini adalah 12,11. Tentukan faktor skala yang digunakan. Oke, yang pertama-tama kalian harus gambar terlebih dahulu ya. Nah, untuk A-nya ini kan di sini ya. A-nya itu kan 4,2 ya, 4,2. Makanya terus setelah itu ini kita anggap aja T ya, T, dan ini yang U ya. U ini kan 0 ya, X-nya 0, Y-nya 5 seperti itu. Nah, untuk T aksennya berarti T aksennya ini ya, T aksennya itu kan 6,3 ini T aksen, dan yang ini adalah U aksennya yaitu 12 ya, 12,11 seperti itu. Nah, bagaimana cara mencari panjangnya? Kalau cara mencari panjang itu menggunakan Pitagoras ya, di sini sampai di sini ya. Berarti kita hitung ya. 1, 2, 3, 4. Nah, berarti di sini 4. Sedangkan sini 1, 2, 3. Nah, di sini 3. Kalau Pitagoras mencari garis yang miring ya, garis yang miring berarti kita anggap di sini C ya, di sini A, di sini B ya. Maka C sama dengan akar dari ya, A kuadrat ditambah dengan B kuadrat. Maka C sama dengan akar dari 4 kuadrat, karena A-nya 4 ya, A-nya ini 4, B-nya 3 ya, tambah B-nya 3, maka 3 kuadrat. Jadi C sama dengan 16 ditambah dengan 9 ya, maka C-nya sama dengan akar 25. Nah, akar 25 ini adalah 5 ya, seperti itu. Berarti di sini panjang garis TU itu 5 ya, panjang garis. Nah, sekarang yang T aksennya ini kalau kalian buat seperti ini, misalkan ya di sini nih. Nah, seperti ini ya, harus pas seperti ini. Maka 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Berarti di sini 6. Kita anggap aja di sini A ya, 6. Selanjutnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, di sini 8. Kita akan mencari kemiringannya ya. Berarti ini C, ini misalkan B ya. Berarti C sama dengan akar A kuadrat ditambah dengan B kuadrat ya. Akar A kuadratnya berapa? A kuadrat itu 6 ya, berarti 6 kuadrat ditambah dengan 8 kuadrat. Maka akar dari 36 ditambah dengan 48 ya. Maka itu hasilnya berapa ya? 36 ditambah dengan 48. Hasilnya 14, di sini 84 ya. Ada kesalahan nggak ya? Di sini 1. Oh, 8 kali 8, 64 coy. Salah coy, 64. Nah, seperti ini. Maka jadi akar 100 ya, atau 10 seperti ini ya. Berarti ininya 10. Nah, 5 kalau faktor skalanya belum diketahui menjadi 10 itu berapa? Berarti 5 dikali dengan K sama dengan 10. Maka K sama dengan 10 dibagi 5. Ini pindah ruas ya. Dari perkalian menjadi pembagian. Maka K-nya sama dengan 2 ya. Jadi ya, faktor skala
yang digunakan adalah 2. Kenapa? Karena dari sini ya, mintanya kan adalah garis sebenarnya, kalau kalian paham. Nah, kenapa kita harus mencari menggunakan teorema Pythagoras, seperti itu ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Nomor 5, di sini ada segitiga KLM berkoordinat di K-nya ini 12,4, L-nya 4,8, dan M ini 8,8. Setelah 2 kali berturut-turut ya, 2 kali berturut-turut dilatasi yang berpusat di titik pusat dengan faktor skalanya sama ya. Bayangan akhirnya memiliki koordinat bayangan kedua dari K itu 3,1, koordinat bayangan dari L itu 1,2, dan bayangan kedua dari M itu 2,-2. Tentukan faktor skala K yang digunakan untuk dilatasi segitiga KLM menjadi segitiga bayangan bayangan kedua dari K, bayangan kedua dari L, dan bayangan kedua dari M. Oke. Mari kita coba ya. Perhatikan kalau dia K-nya itu kita ambil satu titik ya, baik yang asli dan bayangannya. Berarti bayangannya ini, yang keduanya ini adalah 3,1, bayangan kedua dari K ya. Nah, berapa sih dilatasinya ya? Oke, kalau dia dilatasi, kita akan membulatkan yang sangat pentingnya ini, faktor skala yang sama, Pak, ya. Maka bisa buat kita cari ya, 2 dikali dengan K sama dengan di sini ya, 3 ya. Maka K sama dengan 3/12 seperti ini ya. Nah, 3/12 ini berapa? Seperti itu ya. Berarti K sama dengan, bisa diperkecil ya, atas bagi 3, bawah bagi 3. Maka 1/4 ya, seperti itu. Nah, karena dia faktor skalanya keduanya sama, maka kita bisa mengkalikan dengan, nah, karena faktor skala yang sama berarti kita bisa mengkalikannya dengan 2 ya. Jadi K-nya ini sama dengan 2, 4 sama 2-nya dicoret, di sini 1, di sini 2, maka 1/2 dikali 1, maka K-nya ini adalah 1/2 ya. Jadi faktor skala ya, faktor skala K adalah 1/2 ya, seperti ini. Oke, kita lanjut lagi ya. Lanjut lagi. Ini adalah gambarnya seperti ini ya. Kalau kalian melihat gambarnya seperti ini. Oke, kita lanjut lagi ya. Sekarang untuk 6, gambar sembarang persegi pada bidang koordinat. Kamu bebas menentukan panjang sisi dari persegi tersebut. Pilih faktor skalanya itu ada 2, 3, 4, dan 5 ya. Oke. Kemudian dilatasikan persegi yang telah gambar dengan masing-masing faktor skala tersebut. Gambar bayangan hasil dilatasi dengan masing-masing faktor skala. Hitung luas tiap-tiap persegi, baik persegi awal maupun persegi hasil dilatasi dengan masing-masing faktor skala. Berapa kali lebih besar luas persegi hasil dilatasi dengan menggunakan masing-masing faktor skala jika dibandingkan dengan luas persegi awal. Oke, karena ini persegi ya, kita buat berarti seperti ini misalkan ya. Bapak mau buatnya seperti ini. Berarti nantinya di sini 1,1 ya, 1,1. Terus di sininya ini 1, min 1. Di sini min 1, min 1. Di sini min 1,1. Nah, seperti ini ya. Misalkan. Nah, kita lihat cari lagi berarti min 1 ke 1 ini mempunyai sisinya itu 2. Begitu juga dari sini ke sini ya. Namanya juga persegi ya. Berarti masing-masing seluruh sisinya itu 2. Nah, kita tahu juga ya bahwa luas dari persegi itu adalah S dikali S ya. Berarti kalau 2 dikali 2 itu hasilnya 4. Nah, berarti ini untuk L1-nya ini adalah 4 ya. 4. Nah, 4 satuan luas ya. Sekarang kita hapus terlebih dahulu, kita akan menggunakan skala yang ke skala 2 ya.
kita akan mengasumsikan satu skala saja. Ini juga sudah cukup kok. Maka kita akan mengambil sampelnya itu 1,1 ya koordinatnya. Dikalikan dengan skalanya itu 2, K-nya ini sama dengan 2. Maka 2 dikali dengan 1, 2 dikali dengan 1, maka 2,2. Oke, kita gambar 2,2 ya. 2,2 berarti di sini. Nah, ini 2,2 ya. Sini juga nanti 2,2. Ini maksudnya min 2,2 ya. Min 2, min 2 ya di sini. Selanjutnya min 2, min 2. 2, min 2. Nah, berarti sisi dari sini ke sininya ini adalah 4 ya. Berarti L2-nya ini adalah 4 dikali 4 sama dengan 16 ya. Nah, nanti juga ini kan faktor skala ya. Kita tulis Fs-nya 2 ya. Sekarang kalau Fs-nya 3 ya, kalian bisa mencoba berarti nantinya dia akan seperti ini. Ini akan menjadi skala ketiga ya. Skala satunya aja 1, skala 2-nya 2, skala 3 ya 3. Berarti kalau dari sini ke sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka 6 ya. Berarti si L3-nya ini 6 dikali 6 sama dengan 36 ya. Seperti itu. Oke, mudah bukan? Nah, dari sini kita tahu untuk jawaban A ya. Jawaban A ini yang A faktor skala 2 luas persegi ya, luas persegi itu hasil dilatasi ya, hasil dilatasi adalah 4 kali luas persegi awal. Nah, begitu juga nantinya ini kan faktor skala 1, faktor skala 2 ya maksudnya. Sekarang faktor skala 3. Kalau faktor skala 3 ya, skala 3 luas persegi ya, luas persegi hasil dilatasi adalah 9 kali luas persegi awal ya. Nah, selanjutnya kalau faktor skala 4 berarti tinggal kalian misalkan 4 ya, berarti 2 dikali 2 itu hasilnya 4 ya yang ini. Kalau 3 pangkat 2 itu hasilnya 9 yang ini. Maka kalau 4 pangkat 2 itu hasilnya 16. Berarti faktor skala 4 luas persegi hasil dilatasi adalah 16 kali luas persegi awal. Seperti itu. Nah, selanjutnya untuk 5 ya, faktor skala 5, faktor skala 5 luas persegi ya, hasil dilatasi adalah 25 kali luas persegi awal. Oke, nah ini untuk jawaban nomor 1 ya. Ini sudah lengkap, sekarang kita lanjut lagi yang ke B. Nah, untuk yang B, bagaimana rumus untuk menentukan luas persegi hasil dilatasi jika diketahui panjang sisi dan dari persegi awalnya itu adalah R dan faktor skalanya itu K ya. Dapatkah rumus tersebut tanpa harus menggambar bayangan hasil dilatasi, gunakan perbandingan pada jawaban A. Oke, kalau kalian tahu ya yang tadi ya, kalau dia itu 2 itu akan menghasilkan 4, maka di sini kuadrat. Kalau 3 kuadrat itu hasilnya 9, 4 kuadrat itu hasilnya 16, jika dia 5 kuadrat itu hasilnya 25. Maka kita bisa tahu ya rumus ini.
luas persegi hasil dilatasi itu sama aja kayak K dikali dengan R kuadrat. Nah, ini adalah rumusnya ya. Seperti itu. Karena kan S-nya ini adalah sisinya. R-nya ini adalah sisinya ya. Oke, maka kita lanjut lagi untuk yang C. Jika diberikan panjang sisi persegi awal itu 4 satuan dan faktor skalanya 4, berapa kali luas persegi hasil dilatasi jika dibandingkan dengan luas persegi awal? Oke, kita akan bahas ya. Kita akan menggunakan ya rumus yang tadi ya, K R kuadrat ya, KR kuadrat. Nah, K-nya itu berapa? K-nya ini adalah 7 ya. K-nya 7 dan R-nya ini adalah 4 kuadrat. Karena ini adalah kali ya. Maka 7 kali 4 ini adalah 28 dikuadratkan atau 28 kuadrat. Maka hasilnya berapa? Oke, kita coba ya, 28 kali dengan 28. 8 kali 8, 64. 8 dikali 2, 16 tambah 4. 16 tambah 4, 22 ya. 22. Nah, 2 dikali 6 ini 16 ya. Selanjutnya 2 dikali 2 ini 4 tambah 5. Ya, berarti 4, 8, berarti 784 satuan luas persegi ya. Seperti itu. Karena kan kita nggak tahu apakah ini sentimeter nantinya atau meter seperti itu ya. Makanya dibuat satuan luas persegi. Oke, kita lanjut lagi ya. Kita lanjut lagi ke nomor 7. Nah, di sini ya. Gunakan lampu senter dan tanganmu untuk membuat bayangan kelinci pada dinding ya. Nah, A, menurutmu mana yang lebih besar? Apakah tanganmu yang asli atau bayangan tanganmu yang membentuk gambar kelinci? Nah, kita sudah tahu ya, karena waktu kecil kita membuat seperti ini, tentu saja yang lebih besar adalah bayangan tangan ya, bayangan tangan. Oke, kita lanjut lagi ya. Untuk yang B, jika dihubungkan dengan dilatasi, merepresentasikan apakah lampu senter yang digunakan pada percobaan tersebut. Oke, merepresentasikan ya, berarti seperti apa gitu misalnya. Jadi apakah lampu senter yang digunakan pada percobaan tersebut? Oke, kalau dari percobaan tersebut, ini adalah pusat dilatasinya ya. Nah, ini adalah pusat. Nah, ini kan titik pusatnya di sini ya, misalkan ya. Atau enggak di sini nih, paling pas ya. Nah, ini merupakan pusat dilatasinya ya. Oke, bisa jadi 0,0, bisa jadi 1,2, dan bisa jadi apapun. Yang penting titik pusat dilatasi. Oke, selanjutnya ya. Berdasarkan hasil perhitungan diketahui bahwa panjang hari tangan 7 cm, sedangkan panjang bayangan di dinding 14 cm. Berapakah faktor skalanya? Oke, nanti di sini 7, berapakah faktor skalanya sehingga bayangannya itu menjadi 14 seperti ini ya kalau dibuat matematikanya. Maka 7 dikali dengan K, karena dilatasi itu perkalian ya, K akan menghasilkan bayangan itu 14. Jadi K sama dengan ya 14 dibagi dengan 7 ya. Jadi K-nya ini adalah 2 seperti itu ya. Jadi faktor skalanya ya, skalanya adalah 2 ya, seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Jika tanganmu digerakkan mendekati lampu senter, menurutmu apa yang akan terjadi pada bayangannya di dinding? Apakah hubungannya dengan faktor skala? Oke, kita tahu juga ya, bahwa semakin dekat di dinding bayangan kita, tangan kita itu akan semakin besar juga bayangannya. Nah, maka bayangan semakin besar ya, semakin besar, maka faktor skalanya menjadi lebih besar seperti itu. Oke. Faktor skala apa? Faktor skala itu adalah jika dia ya mendekati yang awalnya ini terus dia menjauh lebih besar ya.
itu disebutnya faktor skala. Makanya kalau tangan semakin mendekat, bayangan semakin besar ya, maka faktor skalanya juga menjadi lebih besar, seperti itu. Nah, kita lanjut lagi. Untuk nomor 8, diketahui segitiga ABC dengan koordinat titik sudutnya itu A-nya 6,12 ya, 6,12, B-nya ini min 9,3, dan C-nya ini 6,6. Gambar bayangan hasil transformasinya jika diketahui segitiganya tersebut. A dilatasinya itu dengan menggunakan faktor skalanya 1/3 dengan pusat titik asalnya, kemudian dirotasi 90 derajat searah jarum jam yang berpusat di titik asal ya. Oke, kita mulai lagi ya. Kalau dia dilatasinya dengan faktornya 1/3, berarti A-nya ini jika dia titik koordinatnya 6,12, kalau difaktorkan yaitu K-nya ini 1/3, maka si A aksennya 1/3 dikali dengan 6, 1/3 dikali dengan 12. Maka A aksennya sendiri adalah 2,4 ya. Nah, untuk yang B-nya, min 9,3, jika K-nya ini 1/3, maka B aksennya ini 1/3 dikali dengan min 9, min 1/3 dikali dengan 3 ya. Maka B aksennya ini adalah min 3,1 seperti ini ya. Nah, selanjutnya untuk yang C-nya itu 6, min 6 ya. K-nya ini 1/3. Kalau C aksennya ini berarti 1/3 dikalikan dengan 6, 1/3 dikali dengan min 6 ya. Maka C aksennya ini adalah 2, min 2 ya. Kita udah ketemu. Sekarang ini baru C aksennya. Kemudian ya, kita lanjut lagi. Kemudian dirotasi 90 derajat searah jarum jam yang berpusat di titik asal. Nah, kalau dia titik asal, berarti kalau X, Y, kalau dia 90 derajat searah ya, searah, titik asalnya itu 0,0. Jadi syaratnya itu ada 3 ya sebenarnya. Itu akan menjadi Y, min X seperti ini ya. Jadi kalau misalkan A aksennya adalah 2,4, maka akan menjadi bayangan kedua ya. Bayangan keduanya itu Y-nya kan 4 ya. Berarti 4, min 2 ya seperti ini. Karena kan X-nya 2, kalau dia 90 derajat rotasinya searah dan titik pusatnya 0,0, maka nantinya akan menjadi min 2 seperti itu ya. Sekarang kita lanjut lagi dengan B ya. B-nya bayangan B pertamanya ini 3,1, min 3,1, maka bayangan keduanya akan menjadi 1,3 ya. Y-nya kan di depan 1 ya, maka menjadi di depan. Min 3-nya menjadi min X ya. Oke, kita lanjut lagi, berarti si C aksennya 2, min 2, maka bayangan keduanya ini adalah min 2, min 2 ya. Min 2-nya yang di depan ini, di belakang ini menjadi di depan. Selanjutnya, kita akan menggambarnya ya. Kita akan menggambarnya seperti ini. Kita hapus terlebih dahulu. Kalian bisa men-stop video ini. 1, 2, 3, silakan stop. Kita akan lanjut dan menghapusnya ya. Seperti ini. Oke. Nah, gambarnya seperti ini ya. Kita akan lanjut ke yang B. Yang B dilatasi dengan menggunakan faktor skalanya 2 dengan pusat titik asalnya, kemudian ditranslasi 2, min 1, setelah itu dicerminkan terhadap sumbu Y. Oke, kita coba ya. Berarti A-nya ini 6,12, di faktor di K-nya ini adalah 2 ya, faktor skalanya 2. Maka bayangan pertama dari A-nya ini adalah 2 dikali 6, 2 dikali 12. Maka bayangan A yang pertama ini adalah 12,24. Sekarang B ya, untuk mencari bayangan yang pertamanya, min 9,3. K-nya adalah 2 ya. K bayangan pertamanya itu 2 dikali min 9, 2 dikali dengan 3 ya. Maka
bayangan pertamanya ini min 18,6 ya. Oke, sekarang C-nya ini 6, min 6. K-nya itu sama dengan 2, maka C aksennya ini 2 dikali dengan 6, 2 dikali dengan min 6, maka C aksennya ini 12, min 12 ya. Oke, kita lanjut lagi. Berarti ini baru satu ya, karena ini faktor skalanya ini baru dilatasi ya. Dilatasi dengan titik pusat, titik asalnya. Kemudian ditranslasikan lagi. Nah, ini satu, ini bayangan yang kedua. Berarti kita akan menggunakan yang di bayangan A pertamanya, bayangan B pertamanya, dan bayangan C yang pertamanya. Oke? B aksennya itu 12,24. Kalau dia translasi ya, karena ini X, ini Y, maka misalkan sini X, Y, maka ini ditambah ya. Misalkan ini A ya, ini A. Maaf, ini A, ini B. Maka X ditambah A, Y ditambah dengan B ya. Seperti itu. Atau juga ada yang juga menyebut A ditambah X, ada juga B ditambah Y. Nah, ini sama aja sih sebenarnya dari kedua ini ya. Oke, kita akan menggunakan yang kedua ini ya. Maka A-nya ini berapa? A-nya 2 ya. 2 ditambah dengan 12 ya. Ini A yang kedua. Maka 2 ditambah dengan 12, B-nya ini min 1 ditambah dengan 24 ya. Oke, maka A2-nya ini adalah 14,23. Sekarang untuk B-nya ini di berapa? B aksennya 18,6. Lihat yang ini. Nah, yang ini nih. Oke, maka bayangan B keduanya ini adalah 2 ditambah dengan min 18 ya, plus koma ya, maaf, koma 2 ditambah dengan 6. Seperti ini. Maka bayangan kedua dari B-nya ini adalah min 16,8. Selanjutnya si C-nya. C aksennya ini adalah 6, maaf 12,12. 12, min 12. Nah, seperti ini ya. Menjadi C bayangan keduanya 2 ditambah 12, 2, 1 ya. Ini ternyata 1 nih. Harusnya min 1, maaf. Ini min 1, untung diingat ya. Ini 5. Nah, seperti ini ya. Nah, min 1, kita lanjut lagi, min 1 ditambah, ini kurang ya, karena ini tambah min 12, seperti ini. Maka bayangan C keduanya adalah 14, min, karena plus dikali min ini min ya, maka min 1, min 12. Jadi bayangan C keduanya adalah 14, min 13, seperti ini ya. Oke, kita akan lanjut lagi. Setelah itu dicerminkan terhadap sumbu Y. Berarti ini yang ketiga ya. Wah, ternyata banyak banget ya. Banyak ya. Maka ini ya sumbu Y. Ini sumbu Y. Kalau sumbu Y ya, misalkan dari X, Y itu akan menjadi ya, min X, Y ya, seperti itu. Nah, kita lihat, ambil dari sini lagi, ambil dari akhir. Ini A2-nya, maka 14,23. Kalau dia sumbu Y ya, kita buat segini lambangnya. Maka bayangan ketiga dari A itu min 14,23. Untuk bayangan B kedua ya, B keduanya itu tadi berapa? Min 16,5. Maka Y-nya ini untuk bayangan B ketiganya berarti 16,5. C aksen yang keduanya itu 14 ya, 14, min 13. Maka Y-nya untuk C aksen bayangan ketiganya ini akan menjadi min 14, min 13. Seperti ini ya. Oke, lumayan panjang juga ya ternyata ya untuk satu soal yang bercabang. Oke, bagaimana gambarnya? Oke, gambarnya akan seperti ini. Nah, gambarnya seperti ini ya.
kalian bisa memperbesarnya. Oke, sekian pembelajaran kali ini. Sebelum mengakhiri pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.